Hey yo, balik lagi di Bondol Channel. Gimana kabar kalian semua? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, seperti biasa kalau udah ada suara gue berarti kita udah masuk di konten Byte. Dan Byte yang bakal kita bahas kali ini adalah Byte Book Y yang berjudul Boba. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di buku ini kita bakal diceritain keadaan setelah terjadinya pertarungan antara kelompok dari Killer Byte dan juga aliansi dari Vyokal. Dan di sini terlihat Andri yang justru malah mengantri untuk mendapatkan segelas minuman boba. Bukannya mengantri untuk mendapatkan pengobatan, karena Andri memang pada dasarnya sangat tidak mempercayai kedokteran. Dan dia juga sangat takut untuk disuntik atau mengeluarkan darah ya. Lalu latar cerita pun berpindah kepada para anggota Number yang masih tersisa, di mana di sini mereka sepertinya sedang merapatkan sesuatu. Dan anggota mereka yang masih tersisa hingga kini hanyalah Iwanman, Hardianti, Irfan, dan Kapten Lau. Ya, sekarang mereka hanya tinggal berempat, di mana posisi keempat yang seharusnya diisi oleh Hedi di cerita ini dihapuskan dari ingatan maupun sejarah orang-orang, dan dianggapnya posisi 4 memang tidak pernah diisi oleh siapapun. Sedangkan Priambodo harus dicopot dari jabatannya karena terbukti bersalah dalam insiden yang melibatkan tim Delta yang dianggotakan oleh Topan, sehingga Priambodo dianggap tidak layak dan tidak dibutuhkan lagi dalam kelompok Number. Ya, sepertinya di sini Topan sudah berhasil untuk membuktikan kebenarannya dan berhasil untuk melengsarkan Priambodo dari kedudukannya. Dan berkaitan dengan hal itu semua, sepertinya hal yang sedang didiskusikan oleh para anggota Number yang tersisa ini adalah mereka ingin menambah dan menggantikan anggota yang kosong. Di mana dalam rapat itu sudah datang seorang pria tinggi, putih, tampan, namun sedikit terbata-bata dalam berbicara. Dia adalah kandidat yang akan maju sebagai calon wali kota yang diusung oleh Iwan Man dan sekaligus nantinya akan dijadikan oleh Iwan Man sebagai anggota baru dari Numbers. Dan nama pria itu adalah Harry. Meskipun sebenarnya Harry sama sekali tidak memiliki background sebagai politisi atau sebagai pejabat publik. Karena profesi sebelumnya Harry hanyalah seorang atlet yang justru karena ketampanannya ia mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjadi bintang iklan, dan karena keterkenalannya inilah yang akan dimanfaatkan oleh Iwan Man untuk mendapatkan kembali posisi sebagai wali kota boneka yang akan dikendalikan oleh Iwan Man. Dan untuk posisi nomor 4 kita dikenalkan dengan anggota baru yang merupakan seorang pria yang sebelumnya berada di penjara bersama Andri dan Topan. Dan pria itu ternyata masih ada di dalam penjara dan tidak berusaha untuk kabur. Hardianti di sini diperintahkan oleh Iwan Man untuk menjemput pria itu di dalam penjara untuk membawanya ke dalam kantor Number. Ya, karena pria ini dikurung di dalam kurawal bersama dengan Andri dan Topan, tentunya pria ini adalah juga seorang pengguna Byte, dan pria ini bernama Yandi. Dan kemampuan Byte yang dia miliki diberi nama Dream Hike, di mana kemampuannya ini mampu untuk melumpuhkan atau membuat orang lain pingsan atau tertidur saat disentuh oleh Yandi.
Namun belum cukup sampai di situ saja batas kemampuan dari Yandi, di mana setiap orang yang telah pingsan atau tidak sadarkan diri setelah disentuh oleh Yandi, kesadaran mereka akan masuk ke dalam alam mimpi yang mampu dikontrol atau dikendalikan sesuka hati oleh Yandi, di mana Yandi sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas, memiliki IQ di atas 200. Dan tentu saja dengan tingkat kecerdasannya itu dia mampu mengimajinasikan atau membuat dunia yang sama sekali sangat tidak masuk akal. Dan Yandi pun mampu mendatangi korban-korbannya saat Yandi tertidur. Karena kemampuannya itulah justru Yandi malah tidak ingin mengusik kehidupan orang lain dan justru malah memilih untuk masuk ke dalam penjara. Singkat cerita, kemudian Yandi yang telah bergabung menjadi anggota baru di kelompok Number mendapatkan misi pertamanya, yang kemudian di-cover oleh Hardianti yang sekaligus menjadi mentornya. Di sini sepertinya Yandi masih menjadi seorang pria yang sering sekali menundukkan kepala dan ragu untuk melihat orang lain, hingga sering sekali dibentak oleh Hardianti. "Hei Boba, tegakkan kepalamu dan bersemangatlah." Ya, di sini Yandi sering sekali dipanggil sebagai Boba oleh Hardianti, di mana itu mengartikan bocah baru, dan juga sekaligus menggambarkan sifat lembek Yandi yang seperti Boba. Namun ledekan itu diberikan Hardianti bukan karena ia membencinya, melainkan sudah kita tahu sebelumnya di Book H sudah pernah dibahas bahwa karakter Hardianti memang adalah seorang karakter yang sedikit tegas, cenderung galak dan sadis untuk membangun orang-orang di sekitarnya. Ya, sepertinya di sini Number menambahkan 2 orang konyol sebagai anggota barunya ya. Yandi pun telah sampai di sebuah rumah sakit dan ternyata tugas yang harus ia lakukan adalah menginterogasi Citra yang sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan cara menyentuh Citra dan kemudian memasuki alam mimpinya. Kemudian latar cerita pun berpindah kembali kepada Andri yang sudah berhasil mendapatkan segelas minuman boba dan ia pun menikmati sambil berjalan kaki. Dan saat Andri menyedot minumannya, ternyata butiran bobanya hanya ada 1 butir. Dan kemudian dengan kesalnya Andri, ia membanting cup minumannya, membuangnya sembarangan, yang kemudian membuat Andri ditegur oleh seorang satpam di depan sebuah gedung. "Woi, jangan buang sampah sembarangan." Dan bukannya memungutnya, Andri malah justru kabur. Satpam itu pun kemudian memungut cup bekas minuman Andri, dan kemudian membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu pun, satpam itu kembali ke pos jaganya sambil beristirahat dan menonton film zombie. Nah, cukup sampai di sini dulu cerita spoilernya. Buat yang masih penasaran dengan ceritanya, dibeli aja bukunya, dibaca bukunya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.